Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hanif Rahmatullah. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Surabaya, yang mana saat ini saya sedang menempuh semester 6. Ngomong-ngomong semester 6 pasti udah mulai jadi mahasiswa tua dong, yang insya Allah semoga saja tahun depan sudah bisa lulus dari Universitas Negeri Surabaya. Ngomong-ngomong, kalau udah mau lulus pasti banyaklah kesibukan yang ada di dunia kampus, mulai dari menyiapkan materi-materi, menyiapkan skripsi yang nantinya untuk kita bawakan dan lain sebagainya, seperti menyiapkan juga TIP juga perlu disiapkan, terus juga keperluan pena berupa sertifikat, dokumen-dokumen juga dikumpulkan kembali. Ngomong-ngomong dokumen nih, secara nggak sadar dokumen ini bahwasannya itu sering ada dalam kehidupan kita sehari-hari, entah kita sadari atau tidak, seperti KTP, ijazah, KK, dan lain sebagainya, yang mana sifatnya sangat penting. Tetapi seringkali terjadi permasalahan di sekitar kita, termasuk saya sendiri yang pernah mengalami kehilangan dokumen seperti KTP, begitu ya. Yang mana dokumen tersebut bisa hilang atau basah kena banjir, apalagi di daerah saya yang rawan banjir ya. Kemudian dimakan rayap itu juga sering terjadi, namanya juga dokumen dari kertas ya. Padahal yang kita tahu bahwasanya dokumen adalah sifatnya yang sangat penting, sehingga kita harus mengarsipnya dengan aman. Kenapa kita harus mengarsipnya? Kembali lagi, dokumen adalah sifatnya penting, yang mana bisa menjadikan bukti bahwa kita telah melakukan sesuatu hal, seperti ijazah, kita telah melakukan suatu pendidikan, seperti KTP yang menandakan bahwa kita warga negara Indonesia. Dari permasalahan tersebut, minggu lalu saya sudah mendapatkan materi tentang pengelolaan arsip. Maka dari itu hari ini saya akan berbagi bagaimana sih cara menyimpan arsip dengan baik dan benar, apalagi arsip pribadi ya yang kita bahas pada saat ini, dengan alat-alat seadanya yang ada di rumah kita. Ya, untuk kali ini saya akan menggunakan ini, namanya map keeper atau map penyimpanan. Begini, ini bisa dibuka dari slidingnya, dan teman-teman harus tahu ini adalah bahannya anti air. Ini bahannya anti air, yang di dalamnya ini ada plastik yang pasti anti air juga ya. Jadi untuk di daerah-daerah yang rawan banjir seperti di daerah saya itu aman pakai ini. Standar banget nih, aman. Ini ada beberapa dokumen yang sudah saya arsipkan, udah lama saya arsipkan. Ya, beberapa yang saya keluarin karena saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengarsipnya seperti ini. Ini ada dokumen, ini seperti ada ijazah, sertifikat, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang pertama dipersiapkan dulu tempat penyimpanannya. Saya pakai mapping keeper. Untuk teman-teman punya yang lain silakan. Kalau kedua, siapkan dokumennya seperti ijazah dan sebagainya. Untuk caranya nanti, dokumen yang ada yang ini kita masukkan ke dalam plastik. Kita masukkan ke dalam plastik dari mapping keeper ini ya. Karena plastik di sini kita buka, ini ada tempatnya yang di atas satu pintu begitu ya, tapi ini gabung di dalamnya seperti map satu pintu, bukan map L. Begini kita masukkan ke situ. Seperti kalau raport, seperti raport ini bentuknya, tapi ini terbuat dari plastik, yang mana ini adalah sangat aman untuk kondisi yang banjir. Begitu kita coba masukkan ya satu persatu. Oh ya, untuk cara memasukkannya ini terserah untuk memasukkannya untuk dokumen yang apa dulu, entah KK dulu, ijazah dulu, atau sebagainya. Tapi saran saya bisa dibedakan mana yang tempat ijazah, meskipun dalam satu map nggak apa-apa ya. Bisa ijazah dulu, habis itu sertifikat dulu, atau sebaliknya juga bisa akte KK dulu. Tapi harus dijadiin satu, ijazah dulu, kemudian mulai dari ijazah orang tua atau kita, terserah urutannya, pokoknya dijadiin satu sejenis. Agar memudahkan untuk pencarian dokumen lagi apabila ingin digunakan kembali atau dirawat, begitu ya. Jadi langsung saja kita ajukan. Kalau kali ini saya akan masukkan ijazah terlebih dahulu, yaitu ijazah orang tua mulai dari
SD hingga tamat. Kita masukkan di ini ya. Perlu dihati-hati dalam masukkan karena ijazah-ijazah yang udah berpuluh-puluh tahun yang lalu ini 28 Mei 1983. Jadi kalau yang tidak dilaminating seperti ini tahun 1984 tidak dilaminating, itu harus benar-benar hati-hati, jangan sampai rusak. Begitu juga ini kalau ingin merawatnya juga harus hati-hati dan harus sering-sering dirawat agar tidak rusak atau berjamur, apalagi di tempat-tempat yang lembab. Kita masukkan. Satu udah masuk. Oh iya, dan meskipun ini adalah sifatnya yang sangat kecil seperti kartu, ini juga bisa dikatakan arsip dokumen ya. Ini merupakan kartu peserta ujian nasional saya waktu SD dulu. Ini bisa kita masukkan. Kali yang ini nanti buat itu ya, Kang Sun insya Allah tahun depan buat sertifikat sama ijazah S1. Amin. Habis itu kalau sudah, kita tutup rapat-rapat dan pastikan semua dokumen sudah masuk ke dalam map keeper ini. Kalau sudah, kita bisa menyimpan di tempat yang aman. Kalau di daerah yang rawan banjir seperti rumah saya itu, kalau bisa jangan taruh